Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Ronald Chandra MPD, selaku dosen mata kuliah konsep IPA SDMI, beserta teman-temanku sekalian yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berjumpa pada pagi hari ini dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Dan tak lupa salawat serta salam saya junjungkan kepada Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak. Allahumma amin. Untuk kedua kalinya, izinkan kami memperkenalkan diri. Kami dari kelompok pertama yang beranggotakan ada Ade Gilda Ventika dengan NPM 2101030001 sebagai pemateri pertama. Halo, Assalamualaikum. Kemudian yang kedua ada Erika Tia Larasati dengan NPM 2101030009 sebagai pemateri kedua. Halo, Assalamualaikum. Kemudian ada Nur Kumalasari dengan NPM 2101031025 sebagai pemateri ketiga. Halo, Assalamualaikum. Selanjutnya ada Septi Nawangsari dengan NPM 2101031032 sebagai pemateri keempat. Halo, Assalamualaikum. Dan selanjutnya ada saya sendiri, Tensya Wardani dengan NPM 2101031033. Di sini saya sebagai moderator. Selanjutnya yang keenam ada Tri Tunggal Dewi dengan NPM 2101030029 sebagai pemateri kelima. Halo, Assalamualaikum. Dan yang terakhir ada Vita Amelia dengan NPM 2101032027 sebagai pemateri keenam. Halo, Assalamualaikum. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Organisasi Kehidupan. Materi pertama akan dibacakan oleh Saudari Ade Gilda Ventika. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Organisasi kehidupan. Makhluk hidup mempunyai tingkat organisasi kehidupan. Untuk makhluk hidup sederhana, uniseluler tubuhnya tersusun atas molekul organik dan sel. Sedangkan makhluk hidup yang kompleks, multiseluler tubuhnya tersusun atas molekul organik, sel, jaringan organ, dan sistem organ. Urutan tingkatan organisasi kehidupan disebut hierarki kehidupan. Kemudian, yang pertama molekul organik. Kebutuhan untuk menyediakan nutrisi bagi makhluk hidup ada 4 kelompok utama molekul organik yang dibutuhkan oleh makhluk hidup, yaitu karbohidrat, lemak, protein, dan asam nukleat. Baik, terima kasih untuk Saudari Ade Gilda. Kemudian materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Erika. Kepadanya saya persilahkan. 2. Sel. Sel adalah unit dasar atau unit terkecil penyusun makhluk hidup. Semua sel hewan dan sel tumbuhan mempunyai dinding sel, sitoplasma, dan nukleus. Setiap sel yang menyusun tubuh makhluk hidup mempunyai fungsi-fungsi tersendiri. Struktur hewan mempunyai membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Struktur sel tumbuhan mempunyai dinding sel, plastida, vakuola. Perbedaan sel hewan dan tumbuhan: pada sel tumbuhan tidak ditemukan organel seperti lisosom dan sentriol, sedangkan pada sel hewan tidak memiliki organel dinding sel, plastida, dan vakuola. Baik, terima kasih untuk Saudari Erika. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Nur Kumala. Kepadanya saya persilahkan. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan terbentuk dari sel-sel yang mempunyai struktur dan fungsi yang sama, di mana jaringan ini terdapat pada hewan dan tumbuhan. Macam-macam jaringan. Pada tumbuhan diantaranya yaitu yang pertama epidermis, yang kedua mesofil, yang ketiga parenkim, yang keempat pengangkut, yang kelima penguat.
B. Macam-macam jaringan pada hewan diantaranya yang pertama epitel, yang kedua jaringan ikat, yang ketiga darah, yang keempat jaringan rangka, yang kelima jaringan syaraf, yang keenam jaringan otot. Terima kasih untuk Saudari Nur Kumala. Selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Septina Wang. Kepadanya saya persilahkan. 4. Organ. Organ tersusun dari beberapa jaringan. Adanya berbagai jaringan yang membentuk suatu organ memungkinkan suatu organ tersebut mempunyai kemampuan untuk melaksanakan fungsi hidup yang beraneka ragam. Contohnya yaitu usus, lambung, jantung, dan lain-lain. Terima kasih kepada Saudari Septina Wang. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Tri Tunggal. Kepadanya saya persilahkan. Selanjutnya di sini ada sistem organ. Sistem organ adalah gabungan organ-organ yang bekerja sama untuk membentuk suatu sistem dalam kehidupan. Contohnya sistem syaraf, sistem otot, sistem rangka, sistem reproduksi, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih untuk Saudari Tri Tunggal. Materi yang terakhir akan disampaikan oleh Saudari Vita Amelia. Kepadanya saya persilahkan. Yang keenam atau yang terakhir yaitu organisme. Sistem organ yang saling berinteraksi membentuk organisme atau individu. Satu organisme disebut juga individu. Contohnya manusia, kucing, anjing, sapi, kerbau, dan lain-lain. Makhluk hidup disebut individu apabila memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, satu individu selalu menggambarkan sifat tunggal. Yang kedua, terjadi proses hidup sendiri. Yang ketiga, proses hidup yang satu dengan yang lainnya berbeda. Kemudian dari organisme terbentuklah lagi populasi, komunitas, ekosistem, biorma, dan biosfer. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudari Vita Amelia. Baik, seperti itulah sedikit penjelasan mengenai organisasi kehidupan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa organisasi kehidupan merupakan susunan kelompok makhluk hidup dimulai dari yang sederhana hingga yang terkompleks. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat menambah wawasan kita mengenai organisasi kehidupan. Saya sebagai moderator meminta maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya pamit undur diri dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.